Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kemudian diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, dan juga selalu semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan kondisi dan situasi yang seperti ini, kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar walaupun kondisinya terbatas dan walaupun belum bisa tatap muka 100%. Tapi alhamdulillahirrahmanirrahim, jangan lupa kalian selalu semangat belajar. Nah, kalian pasti udah tahu saya kan ya, udah hafal itu. Nah, jangan lupa juga kalian jaga kesehatan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama dengan mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga menjaga jarak. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, untuk materi minggu kemarin masih ada yang ingat nggak mengenai apa? Ya, materi minggu kemarin itu mengenai mengasah diri dengan perilaku jujur. Nah, adapun apa sih gitu pengertian perilaku jujur? Perilaku jujur yaitu merupakan kesesuaian antara sikap, perkataan, perbuatan yang sebenar-sebenarnya. Artinya, seseorang itu mengatakan atau melakukan perbuatan dengan tanpa ditambahkan atau tanpa dikurangkan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya selalu berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, seperti jujur kepada Allah dengan selalu beristighfar, kemudian jujur pada diri sendiri, kemudian jujur dalam berbicara dan bertindak dengan orang lain, serta menjaga dan melaksanakan amanah yang dipercayakan. Adapun manfaat dari berperilaku jujur antara lain dijamin masuk surga, mendapat kepercayaan dari orang lain, dan mendapat ampunan dari Allah atas dosa-dosa, dan melahirkan ketenangan dan kebahagiaan. Sama teman kalian, orang tua kalian, guru kalian. Nah, kalian pasti mau kan dicintai sama orang-orang sekitar kalian, orang-orang yang paling kalian sayangi. Nah, itu materi minggu kemarin. Adapun materi minggu ini yaitu mengenai mengasah karakter diri dengan menepati janji. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat mengetahui perilaku menepati janji dalam ajaran Islam. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan dapat memahami perilaku menepati janji dalam ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan dapat memahami perilaku menepati janji dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, siswa diharapkan dapat mengetahui pentingnya perilaku menepati janji. Dan kemudian yang terakhir yaitu siswa diharapkan dapat mencontohkan perilaku menepati janji. Nah, itu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Adapun nanti poin-poinnya itu yang pertama, menepati janji dalam ajaran Islam. Kemudian yang kedua, menepati
yaitu menempati janji dalam ajaran Islam. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu janji? Mungkin udah tidak asing lagi ya di telinga kalian itu janji. Nah, sesuatu yang harus ditepati oleh setiap orang terhadap yang lain, baik kepada Allah, terhadap sesama, maupun janji terhadap diri sendiri, selama bukan itu maksiat. Adapun contoh dari janji kepada Allah itu misalnya kita melakukan atau menjalankan perintah Allah. Nah itu. Nah, Islam sebagai agama yang sempurna sangat memperhatikan permasalahan janji dan memberikan dorongan serta memerintahkan untuk senantiasa menepatinya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus mampu menepati janji walaupun dengan kondisi seperti apapun. Nah, adapun dalil janji itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ufu bil inna ahdaka lamas'ulan. Yang artinya dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta dan dipertanggungjawabkannya. Nah, demikian dalam ayat tersebut Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara dan melaksanakan janjinya, baik janji terhadap Allah, janji terhadap sesamanya, juga janji terhadap dirinya sendiri. Nah, janji memang sangat ringan diucapkan, tetapi berat untuk dilaksanakan. Adapun termasuk dari janji kepada diri sendiri yaitu dengan kita berjanji bahwa kita itu misalnya tidak akan melakukan perbuatan dosa lagi atau mengurangi dosanya tersebut. Nah, itu kan termasuk janji terhadap diri sendiri dan janji tersebut harus kita tepati. Nah, betapa banyak manusia yang mengobrol janji kepada yang lain untuk bertemu, kemudian janji untuk membayar hutang, janji untuk membantunya, untuk memberikan kemudahan, tetapi semua itu hanyalah janji belaka. Jadi janjinya itu tidak ditepati, cuman ngomong aja, misalkan ya udah ya nanti contohnya aku mau bayar hutang, tapi nggak ditepati. Mending kalau misalkan kita belum mampu membayar hutang, kita itu jangan berjanji, karena janji itu kan harus ditepati. Nah, banyak yang mengingkarinya, padahal orang yang suka ingkar akan kehilangan kepercayaan orang. Jadi kalau misalkan kita udah percaya, nanti akan sulit lagi untuk percaya, termasuk diri sendiri. Padahal betapa besar azab yang akan ditimpakan kepada orang yang ingkar janji. Allah juga tidak menyukai orang-orang yang ingkar janji. Nah, kita sebagai anak yang soleh dan solehah itu kita harus senantiasa menepati janji, karena janji tersebut akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nanti ketika kita di dunia itu berjanji kepada orang, nanti janjinya tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat ketika kita sudah meninggal. Nah, perlu kita ketahui bahwa ingkar janji merupakan perilaku iblis dan orang-orang munafik. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang mengingkar janji. Nah, beliau juga mengatakan bahwa orang yang ingkar janji itu seperti iblis atau orang munafik. Semenjak Allah menciptakan Adam dan memuliakannya di hadapan para malaikat, munculnya kebencian dan api permusuhan pada diri iblis. Apalagi ketika Allah mengutuk dan mengusirnya dari surga. Iblis itu berikrar akan menyesatkan manusia dengan mendatangi manusia dengan licik, membisikkan janji-janji palsu serta angan-angan hampa, sehingga manusia tergoda dan menjadi teman iblis di neraka nanti. Oleh karena itu kita tidak boleh tergoda dengan godaan-godaan dari iblis. Oleh karena itu kita juga harus memiliki iman yang kuat dengan selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu selalu beristighfar, kemudian berbuat baik kepada sesama, kepada orang tua, guru, teman, dan lain sebagainya. Nah, untuk kita melatih perilaku terpuji dalam diri kita, adapun yang pertama itu melatihnya dengan cara melaksanakan perbuatan yang mencerminkan perilaku mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, sebagaimana janji yang diikrarkan melalui dua kalimat syahadat. Jadi kita itu harus
ada Tuhan selain Allah. Dan ketika sholat itu kan kita berjanji, yaitu dengan dua kalimat syahadat, yaitu contohnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu termasuk kalian sudah berjanji, pelatihan perilaku janji. Adapun yang kedua yaitu hanya kepada Allah lah beribadah dan minta pertolongan, sebagaimana janji selalu terucap dalam sholat. Kemudian yang ketiga yaitu mengikuti perjalanan sirah dan wasiat kehidupan Nabi Muhammad. Jadi kita sebagai hamba Allah harus mengikuti perjalanan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, baik sunnahnya, kemudian perilaku terpujinya, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu memenuhi janji untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta ini dengan selalu menjaga persatuan, perdamaian, dan kebinekaan. Artinya kalian harus memiliki perilaku yang terpuji dengan misalnya kalian memberikan prestasi untuk diri kalian dan juga nanti akan berpengaruh pada negara. Itu merupakan pelatihan perilaku janji. Kemudian yang kelima yaitu suami istri menepati janji yang dibacakan dan diucapkan ketika mereka melakukan akad nikah. Jadi ketika kita sudah berkeluarga itu nanti saat pernikahan kan ada yang namanya akad nikah. Dan di sana itu seorang suami dan istri itu harus menepati kewajibannya, haknya ataupun janji-janjinya. Contoh kecilnya itu suami harus memberikan nafkah kepada istrinya dan dia juga tidak boleh mengingkari janji tersebut. Nah, kayak gitu ya. Sampai sini mungkin paham ya. Kita lanjut ya. Yang keenam yaitu segera menepati janji ketika kita berjanji kepada sesama manusia seperti memenuhi undangan atau bertamu di suatu tempat. Contohnya yaitu misalnya kita diberi undangan untuk menghadiri walimatul aksi atau pernikahan. Nah, itu kita harus menghadiri tersebut karena itu sudah menjadi kewajiban dan harus menghormati dan juga janji kita. Itu. Nah, kemudian yang ketujuh itu mengerjakan tugas dari guru sesuai dengan waktu yang disepakatinya. Artinya kita sebagai seorang pelajar harus mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya, tidak boleh melebihi batas waktunya karena itu merupakan janji kita sebagai seorang pelajar. Harus nurut kepada guru dan juga kepada diri sendiri, itu kita harus dilatih terbiasa untuk melakukan sesuatunya disiplin. Nah, kemudian yang kedelapan itu apabila mempunyai hutang segera membayarnya sesuai dengan janji. Bahkan kalau bisa itu sebelum jatuh tempo segera melunasinya. Karena hutang itu nanti akan ditanyakan di akhirat. Kalau kita sudah meninggal dunia, itu nanti apabila kita mempunyai hutang maka itu wajib dibayarkan gitu. Nah, oleh karena itu kalian sebisa mungkin kalau misalkan belum bisa membayar hutang jangan berjanji kepada seseorang. Ucapkan aja, misalkan doain aja ya nanti kalau ada rezeki nanti baru bayar kayak gitu. Kalau misalkan kita udah berjanji nanti kalau ditagih kan terkadang kita itu marah. Sebenarnya itu merupakan perbuatan yang kurang baik karena kita juga sebagai orang yang diutangi wajib menagih. Sekarang kita lanjut ya mengenai keutamaan menepati janji. Yang pertama yaitu mendapatkan kepercayaan dari orang lain karena tidak diragukan lagi ucapan-ucapannya itu mereka akan memberikan kepercayaan padanya. Kemudian yang kedua itu menepati surga Firdaus dan akan kekal di dalamnya. Kalian pasti mau kan masuk surga gitu ya. Di sana nanti kehidupannya enak. Kalian mau apa aja nanti di sana akan dituruti oleh Allah. Nah, kemudian yang ketiga itu termasuk golongan Nabi Muhammad. Kalian pasti mau kan bersama dengan orang-orang yang soleh, kemudian masuk dalam Nabi kita. Gitu. Kemudian yang keempat yaitu termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, kita juga harus memiliki perilaku terpuji agar kita itu termasuk orang-orang yang bertakwa.
Kemudian yang kelima yaitu termasuk kelompok manusia yang berakal dan dapat mengambil pelajaran dari yang telah Allah turunkan kepada umatnya. Karena gini, kebanyakan kita itu sulit banget yang namanya mengambil pelajaran dari apa yang kita lakukan. Nah, karena itu kita mulai dari sekarang harus berani belajar mengambil pelajaran. Kemudian yang keenam itu bukan termasuk golongan orang-orang munafik. Selanjutnya, ketujuh yaitu keutamaannya tidak akan dimintai pertanggungjawaban lagi, baik di akhirat maupun di dunia apabila janjinya sudah terpenuhi. Nah, apabila kita berjanji kepada seseorang itu dan janjinya itu sudah dipenuhi dengan baik oleh kita, nah nanti di akhirat itu tidak akan ada lagi pertanggungjawaban dari atau ditanyai pertanggungjawaban mengenai janjinya. Nah, itu. Kemudian kesimpulannya yaitu perilaku menepati janji dalam kehidupan seperti hanya menyembah kepada Allah, meneladani ajaran dan konsep kehidupan Nabi Muhammad SAW, memenuhi janji, menjaga dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta, memenuhi janji yang dibacakan ketika akad nikah, menepati janji kepada sesama, mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang disepakati, segera membayar utang dan melaksanakan nazar. Nah, menepati janji memiliki beberapa keutamaan, antara lain mendapatkan kepercayaan dari orang lain, kemudian menempati surga Firdaus, termasuk golongan Nabi Muhammad, kemudian termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, kemudian termasuk kelompok manusia yang berakal, kemudian bukan termasuk golongan orang-orang munafik dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban lagi, baik di akhirat maupun di dunia apabila janjinya itu sudah dipenuhi oleh kita. Nah, mungkin itu ya materi pada pertemuan minggu ini, yaitu mengenai perilaku menepati janji. Jangan lupa kalian belajar dari sekarang sedikit demi sedikit untuk memiliki perilaku terpuji, itu menepati janji, jujur, kemudian taat dalam beribadah dan lain sebagainya. Karena perilaku terpuji itu akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita dan juga nanti kehidupan kita itu akan tenang. Nah, seperti itu. Adapun materi minggu depan yaitu mengenai menggapai keberkahan hidup dengan berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Jangan lupa ya kalian membaca materinya untuk pertemuan minggu depan. Evaluasinya itu jangan lupa ya kalian nanti mengerjakan soalnya di e-learning. Semoga nanti nilai kalian memuaskan ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon ditegur. Mari kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.